Halo semuanya, selamat datang di materi Graph Editor. Apa itu Graph Editor? Pentingkah kita menguasai Graph Editor? Jawabannya jelas sangat penting, karena Graph Editor merupakan salah satu fitur penting di After Effects yang akan menunjang peranimasian kita ke depannya. Intinya Graph Editor itu sebagai kontrol berbagai parameter seperti position, rotation, dan lain-lain. Nah, dengan Graph Editor kita bisa mengatur entah itu tingkat tinggi rendahnya sebuah pergerakan atau tingkat kemiringan ataupun tingkat kecepatan dari animasi itu sendiri. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita coba praktekkan. Yang pertama, seperti biasa kita bikin komposisi terlebih dahulu. Di sini saya langsung klik new composition, kemudian di oke aja. Untuk sampel seperti biasa saya akan bikin menggunakan ellipse tool, bikin seperti ini. Oke, anchor point-nya kita pindahkan ke center biar enak. Oke, kemudian kita beri keyframe, masuk ke position. Saya akan animasikan dari atas ke bawah, jadi masuk position, tekan P, kemudian dari sini aktifkan di detik 2 aja, kemudian turun, tarik ke bawah seperti ini. Kita play. Nah, seperti itu. Oke, animasinya sudah jadi. Kemudian kita rubah menjadi easy ease supaya kita bisa kontrol di speed Graph Editor. Kita blok dulu semua keyframe-nya, kemudian klik kanan, masuk keyframe assistance, kemudian pilih yang easy ease atau bisa dengan shortcut keyboard F9. Klik, sudah berubah menjadi easy ease, kemudian kita blok. Kita masuk di sini ada sebuah fitur atau tool Graph Editor. Nah, bentuknya berupa curve seperti ini ya. Nah, untuk di Graph Editor sendiri ada dua tipe. Yang pertama yaitu ada value graph. Nah, value graph ini berfungsi sebagai kontrol alur animasi. Nah, jadi kita bisa mengontrol nih animasi ini mau pergerakannya mau kemana nih, entah mau liku-liku dulu ke kanan dulu terus ke kiri dan lain sebagainya. Nah, itu untuk value graph. Kemudian yang kedua ada speed graph. Aspek speed graph ini untuk mengatur tingkat kecepatannya. Jadi lambat cepatnya kita bisa mengatur. Itu menggunakan speed graph. Jadi terserah kita mau mengatur apa, entah mau mengatur alurnya atau mengatur kecepatannya, timingnya. Tentu yang pertama kita praktekkan dulu tentang value graph. Oke. Di sini ada warna merah dan warna hijau. Nah, kalau di posisi itu, posisi secara 2D itu ada dua koordinat ya. Ada namanya koordinat X atau sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang merah ini sumbu X dan yang hijau ini sumbu Y. Nah, kemudian gimana caranya supaya kita bisa mengatur tingkat lekukan atau alur dan lain sebagainya? Kita ubah dulu, kita pisahkan dua sumbu ini menjadi masing-masing. Jadi kita merubah sumbunya juga masing-masing, mengontrol sumbunya juga masing-masing. Caranya di position ini kita klik kanan, kemudian pilih yang separate dimensions, klik. Nah, dia sudah berubah menjadi X position dan Y position. Yang X yang merah, yang Y yang hijau. Nah, jadi di sini kita sudah bisa masing-masing. Kita bisa atur. Nih, ini berarti yang X itu vertikal, yang Y itu horizontal. Nah, ketika kita mau mengatur alurnya, merubah seperti ini, kita bikin lekukan seperti ini. Nah, sehingga di view-nya juga terlihat seperti lekukan. Ini alurnya, jadi ada seperti ini. Kalau kita play, nah, lewat agak ke kiri dulu gitu ya, seperti lekukan. Nah, seperti itu.
kita geser seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Seperti itu. Ini untuk yang value graph seperti ini. Nah, oke, untuk selanjutnya kita coba praktekkan yang speed graph. Kita bikin keyframe-nya terlebih dahulu. Dan kita tarik seperti ini. Atau kita bikin rumit aja, mungkin seperti ini. Ini maksudnya kita bikin rumit seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah keyframe assistance easy ease. Nah, ini yang value graph, kita ubah ke edit speed graph. Nah, di sini kita bisa mengubah tingkat kecepatannya. Seperti yang sudah kita bahas kemarin tentang keyframe, untuk merubah kecepatan, jadi supaya bisa lebih halus, ini karena kan ada tersendat di tengah, kita ubah dulu ininya, ubah ke crop across time, jadi supaya kita bisa enak aturnya. Nah, jadi kita bisa mengatur tingkat cepat dan lambatnya. Dan misalkan saya pengen di awal itu agak cepat, kemudian mau ke akhir-akhir itu agak melambat animasinya. Jadi kita tinggal klik saja dulu di sini, kemudian di sini kita tarik. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi dari awal cepat, kemudian ketika dia finish dia semakin melambat seperti itu. Nah, itu graph editor. Jadi ada dua tipe, yang pertama value graph, yang kedua speed graph. Value graph untuk mengatur alur, entah kita mau animasinya alur seperti apa, mau ke arah mana. Kemudian yang speed graph kita mau mengatur timing kita, kecepatan lah intinya. Oke, kita akan coba praktekkan menggunakan prinsip-prinsip animasinya. Pertama kita akan mencoba untuk menerapkan prinsip animasi squash and stretch. Nah, jadi kan di sini ada 3 bola. Anggap aja ini bola karet. Ketika kita jatuhkan ke lantai, dan dia akan mengalami perubahan bentuk ketika dia bersentuhan dengan benda padat ya, seperti lantai gitu. Dia akan penyok jadinya. Ketika dilempar ke lantai akan jadi penyok dan memantul ke atas seperti itu. Nah, di sini ada 3 contoh ya, ada 3 contoh yang kuning, merah sama biru. Kalau kita play, coba kita lihat. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya, Ada yang pertama, yang kuning itu terlihat datar ya, tidak ada perubahan ketika dia menyentuh lantai. Kemudian yang merah ada sedikit perubahan ketika dia menyentuh lantai. Kemudian yang biru terlihat squash and stretch banget gitu ya, perubahannya terlihat banget gitu. Ini coba kita lihat di graph editor atau di keyframe-nya. Dia yang pertama, yang kuning itu, yang kuning ternyata memang tidak begitu terlihat. Memang perubahannya itu hanya sedikit, bahkan tidak ada perubahan sama sekali. Skalanya tidak berubah sama sekali. Yang berubah hanya posisi. Ini dari awal sampai akhir tidak ada perubahan skala, sehingga tetap bulat meskipun memantul seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada perubahan skala, tapi tidak terlalu banyak perubahannya ya. Kemudian yang ketiga, untuk perubahannya drastis banget. Kalau yang kedua itu dia di angka 80,
120. Kalau yang ketiga ini di angka 30, 160, jauh banget kan, sehingga dia berubah drastis seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nyoy seperti itu ya. Nah, coba kita lihat di graph editor dari segi timing. Nah, dari segi timing juga terlihat curve-nya seperti ini. Jadi membentuk angka M itu berarti dari awal itu dari sini lambat, semakin naik, semakin cepat, cepat banget memantulnya juga cepat banget naiknya, tetapi semakin naik dia semakin melambat seperti itu. Kalau secara logika juga kalau kita melemparkan bola ke bawah itu dari awal itu lambat, kemudian semakin ke bawah itu semakin cepat ya, dan dia mantulnya juga cepat, mantul kembalinya cepat, tapi dia semakin naik semakin lambat. Logikanya seperti itu kan, karena ada gravitasinya. Nah, coba kita praktekkan secara langsung. Kita bikin komposisi baru, masuk ke composition, new composition, dan jangan terlalu banyak, kita bikin 1 detik aja. Oke, kita bikin bola, anggap aja bola. Dan kita atur ininya. Kemudian kita ubah posisi terlebih dahulu. Dari awal posisi seperti ini, kemudian kita tengah-tengah, kita turunkan ke bawah, kemudian kita copy aja frame-nya biar posisinya sama. Nah, jadi seperti ini. Ini yang datar. Timingnya kita atur dulu, kita ubah jadi easy ease, blok semua, keyframe, klik kanan, keyframe assistant, pilih yang easy ease. Nah, seperti ini. Kita atur di graph editor. Kita atur timingnya. Ini setelah seperti ini berarti kita tinggal ubah bentuknya nih, apakah ketika dia menyentuh lantai ada perubahan atau tidak. Kalau bola karet kan seharusnya ketika dia menyentuh benda padat itu ya terlihat penyok lah, ketika dia bersentuhannya menabrak itu terlihat penyok. Maka dari itu kita ubah ketika dia menyentuh. Nah, ketika dia turun juga kan ada tekanan gravitasi ya, jadi semacam ada perubahan bentuk juga, penyok seperti yang ini nih. Nah, kalau dia turun, semakin turun ada perubahan jadi seperti ini lonjong. Nah, kita ubah menggunakan skala. Kita buka parameter baru, skala, tekan Shift S biar tetap terlihat posisinya. Kemudian dari awal itu sama, kemudian di sini beda, sudah berubah beda. Ini dihilangkan constraint-nya. Ini pas di sini itu penyok seperti ini, diangkat 30 aja gitu. Ketika dia naik ubah 100 lagi. Kalau kita play, nah tapi kan nggak seperti ini penyoknya. Nah, ketika turun penyoknya tidak seperti ini, tapi seperti ini di angka 40 aja. Kalau kita play, nah set
final sama ini juga, kita copy aja. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia menyentuh lantai ada perubahan. Semakin lama semakin meruncing, makin lonjong, kemudian bentur dengan lantai, dipenyok kembali, lonjong lagi ke atas, kembali bentuk semula seperti ini. Nah, ini prinsip animasi squash and stretch. Selamat mencoba.